asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Bumi Ayu atau yang mewakili pada kesempatan kali ini adalah Bapak Nasrullah SAG selaku Wakil Kepala Sekolah. Yang terhormat rekan-rekan guru dan karyawan SMP Negeri 1 Bumi Ayu, dan yang berbahagia penyaji seminar penelitian tindakan kelas yang hari ini akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Sabrina Amanjida. Sebelum melanjutkan acara, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Meningkat pada acara yang kedua adalah sambutan dari Wakil Kepala SMP Negeri 1 Bumi Ayu kepada Bapak Nasrullah SAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pada yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Bumi Ayu peserta PPG Angkatan ke-1 tahun 2020. Dalam hari ini Ibu Sabrina Amanjida MPD, Ibu Kopi Novitasari SPD, Ibu Rohaya Ika Nur Isneni SPD yang saya hormati, serta peserta diseminasi PTK sebagai tugas akhir daripada kegiatan PPG yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menghadiri kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik serta menghasilkan penelitian tindakan kelas yang bermanfaat bagi SMP Negeri 1 Bumi Ayu. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada PPG tahun ini merupakan PPG yang pertama dari kegiatan sertifikasi untuk guru-guru di tingkat SMP dan juga mungkin di tingkat sekolah-sekolah yang lainnya baik SD maupun SMA. Nah, untuk yang terakhir ini, tugas ini merupakan tugas yang harus dijalankan oleh semua peserta sebagai tugas wajib dalam rangka menempuh mata pelajaran atau materi yang harus disampaikan untuk dikumpulkan oleh para peserta. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan selamat atas nama Kepala SMP Negeri 1 Bumi Ayu. Semoga pada tugas akhir ini bisa dijalankan dengan baik serta menghasilkan pada akhirnya yaitu kelulusan dari program pendidikan profesi guru tahun 2020 ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa upaya daripada penelitian tindakan kelas ini merupakan sekaligus penelitian yang harus dijalankan sebagai tindak lanjut untuk meneliti keadaan-keadaan di sekolah yang pada akhirnya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang sedang menjalankan PPG, terutama dalam meningkatkan profesionalismenya, sehingga pada akhirnya
ketika Bapak Ibu guru sudah dinyatakan lulus dapat diterapkan dalam kehidupan, terutama dalam kegiatan belajar mengajar kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Bumiayu pada khususnya dan dalam dunia pendidikan pada umumnya. Ini yang terpenting dan yang terpokok, sehingga pada kenyataannya dan pada akhirnya Bapak-Bapak Ibu semuanya, terutama peserta PPG, peningkatan profesionalisme ini diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar, meningkatkan siswa-siswinya agar lebih tekun lagi dalam belajar dengan berbagai macam metode-metode pembelajaran yang sudah didapatkan pada saat kegiatan PPG tersebut. Tentu banyak pengalaman-pengalaman karena PPG ini merupakan PPG yang pertama secara daring, benar ya Bu ya? PPG yang pertama secara daring, banyak hal yang dikorbankan, tetapi itulah perjuangan, tenaga, waktu, dan juga biaya mungkin tidak sedikit, keluarga, tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa keluarga pasti akan mendukung. Kalau sekolah juga pasti akan mendukung. Itu semua dalam rangka sekali lagi meningkatkan profesionalismenya. Untuk itu sekali lagi saya atas nama Kepala SMA Negeri 1 Bumiayu menyampaikan selamat. Semoga kegiatan diseminasi ini bisa berjalan dengan baik, terutama untuk 3 peserta dari SMA Negeri 1 Bumiayu, yaitu yang pertama Ibu Sabrina Majida, MPD, Ibu Popi Novita, dan juga Ibu Rohayah Ika Nur Isnaini. Sehingga kedepannya hal-hal yang sudah didapatkan pada kegiatan PPG selama kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan, 4 bulan, ini tentu pengalaman yang sungguh sangat luar biasa. Tidak pernah bertemu dengan peserta-peserta yang lainnya dalam suasana real, hanya dalam dunia maya, tetapi bisa menyerap ilmu yang didapatkan dari dosen-dosen atau instruktur-instruktur universitas-universitas yang ditunjuk oleh pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat. Semoga pada akhirnya bisa mencapai tujuan, yaitu kelulusan yang didapatkan dari hasil PPG ini. Amin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Kepala SMA Negeri 1 Bumiayu, saya menyatakan kegiatan diseminasi penelitian tindakan kelas untuk peserta PPG tahun 2020 dari SMA Negeri 1 Bumiayu saya nyatakan dibuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nasrullah SAG yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara seminar penelitian tindakan kelas pada pagi hari ini. Meningkat acara yang kedua, yaitu pemaparan hasil penelitian tindakan kelas yang akan disampaikan oleh penyaji Ibu Sabrina Amajida. Kepada Ibu Sabrina Amajida disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu ini pada saya untuk dapat memaparkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah saya selesaikan. Saya gambarkan. Untuk judul PTK yang saya buat kemarin berikut adalah judulnya, yaitu dengan upaya meningkatkan kemampuan menulis siswa pada materi kritikal dengan menggunakan media pembelajaran kuisis kelas 8 SMP Negeri 1 Bumiayu tahun ajaran 2020-2021. Baik, untuk pendahuluan latar belakang masalah di sini, yang pertama adalah kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa.
meningkatkan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 25 Ayat 3. Kemudian selanjutnya, menurut Iskandar Wasid yang mengungkapkan bahwa aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca. Kemudian identifikasi masalah yang pertama adalah rendahnya kemampuan menulis siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Bumi Ayu. Yang kedua, rendahnya kosakata siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Bumi Ayu. Kemudian masih minimnya kegiatan pembelajaran yang membantu meningkatkan kemampuan menulis. Nah, kemudian untuk pembatasan masalah, di sini saya hanya membataskan masalah pada kemampuan menulis siswa. Kemudian untuk rumusan masalahnya adalah apakah kendala yang dihadapi siswa dalam kemampuan menulis. Kemudian bagaimana meningkatkan kemampuan menulis siswa pada materi kredit tingkat menggunakan pembelajaran khusus pada siswa kelas 8G SMP Negeri 1 Bumi Ayu. Tujuan penelitian yaitu mengetahui kendala yang dihadapi oleh siswa dalam meningkatkan kemampuan menulis. Kemudian meningkatkan kemampuan menulis siswa pada materi kredit tingkat dengan menerapkan media pembelajaran berbasis digital yaitu Quizzes pada siswa kelas 8G SMP Negeri 1 Bumi Ayu. Manfaat penelitiannya ada yaitu untuk guru, siswa, sekolah dan juga peneliti lain. Kajian pustaka di sini ada pengertian menulis. Menurut Abidin 2012 mengemukakan menulis adalah suatu proses berkomunikasi secara tidak langsung antara penulis dengan pembacanya. Kemudian tujuan menulis di sini menurut Susanto adalah tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan atau mengajar disebut wacana informatif atau informative discourse. Kemudian yang kedua, tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau mendesak para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan disebut wacana persuasif atau persuasive discourse. Kemudian yang ketiga, tulisan yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan atau yang mengandung tujuan estetik disebut tulisan literer atau wacana kesastraan atau literasi discourse. Dan kemudian yang keempat, tulisan yang mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat atau berapi-api disebut wacana ekspresif atau expressive discourse. Nah, untuk manfaat menulis di sini saya menampilkan ada Ansu Wiyanto, yaitu juga mengungkapkan bahwa salah satu manfaat menulis adalah akan mendorong seseorang menjadi lebih aktif, lebih kreatif, dan lebih cerdas. Selanjutnya ada greeting card. Pengertian greeting card adalah kartu ucapan atau sebuah teks atau berupa quote yang ditulis untuk mengungkapkan selamat, rasa simpati, keinginan atau harapan yang ditujukan kepada seseorang pada situasi tertentu. Kemudian struktur teks dari greeting card ada 3. Yang pertama adalah receiver atau penerima, kemudian body atau isi, yang ketiga adalah sender atau pengirim. Fitur bahasa greeting card adalah kata ataupun kalimat yang biasa digunakan pada saat menulis atau menggunakan greeting card. Di sini seperti misalkan contoh penggunaan simple present tense, kemudian ada simple past tense, simple perfect tense, kemudian ada kata may, wish, congratulations, cheer, dan well done. Jenis kartu ucapan ada 2 momen yang dapat kita gunakan pada saat kita akan menulis ataupun membuat kartu ucapan, yaitu ada momen bahagia, ada birthday card, get well card, congratulation card, New Year's card, graduation card, wedding anniversary card, thank you card, newborn baby card, new housewarming card, etc. Kemudian untuk momen sedih ada sympathy card dan juga condolences card. Media pembelajaran Quizzes. Quizzes adalah salah satu media pembelajaran berbasis digital yang dapat diakses secara online ataupun offline, di mana di dalamnya terdapat banyak fitur quiz, kemudian survei, game, ataupun diskusi. Quizzes adalah aplikasi pendidikan berbasis game yang membawa aktivitas multi pemain ke ruang kelas dan menjadikan pembelajaran dalam kelas lebih menyenangkan dan lebih interaktif. Kemudian langkah-langkah mengakses Quizzes.
Di sini pada saat kita akan menggunakan quizzes, ini adalah alamat situsnya, yaitu https://quizzes.com. Kemudian kita berlanjut ke metode penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bumi Ayu. Kemudian untuk waktunya dimulai dari pembuatan proposal sampai penyusunan laporan dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai 8 November 2020. Untuk subjek penelitian adalah siswa kelas 8G SMP Negeri 1 Bumi Ayu. Desain penelitian yaitu yang saya gunakan di sini adalah penelitian tindakan kelas. Seperti yang disampaikan oleh Basuki tahun 2003, penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh guru atau pelaku mulai dari perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa kegiatan belajar mengajar untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. Kemudian untuk konsep penelitian tindakan kelas ada 4. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, tindakan atau acting, pengamatan atau observing, refleksi atau reflecting. Sumber data ada 3, 1 peserta, 2 dokumen, yang ketiga adalah event. Untuk peserta, data didapat melalui wawancara, angket dan tes. Kemudian untuk dokumen berupa pre-test, post-test dan angket. Kemudian untuk event berupa dokumentasi seperti foto atau screenshot, karena kita pada saat pembelajaran kemarin, pembelajaran dilakukan secara daring. Untuk hasil penelitian, sebelum melakukan penelitian, peneliti memberikan pretest berupa tes menulis greeting card. Tesnya adalah siswa diminta untuk membuat greeting card sesuai dengan kondisi yang sudah diberikan dan siswa tinggal memilih salah satunya. Minimum skor yang harus didapat adalah sesuai KKM yaitu 75. Dari hasil pretest didapatkan rata-rata skor untuk kemampuan menulis yaitu 62,81. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan menulis siswa dalam materi greeting card masih sangat rendah. Kemudian berdasarkan hasil angket yang disebarkan kepada siswa, peneliti menemukan bahwa kebanyakan siswa menghadapi kendala menulis dengan minimnya kosakata, tenses, grammar, sehingga karena hal inilah yang membuat mereka tidak cukup percaya diri untuk dapat menunjukkan kemampuan menulis mereka secara maksimal. Dari permasalahan ini, peneliti memberi mereka sebuah tindakan dengan menerapkan media quizzes untuk digunakan sebagai alat mengukur kemampuan siswa dalam kegiatan menulis. Pelaksanaan siklus. Untuk penelitian ini dilakukan dalam 3 siklus. Hal ini didasarkan pada nilai rata-rata yang dicapai oleh siswa baru tercapai pada siklus ketiga. Kemudian indikator keberhasilan penelitian ini didapatkan dari siswa harus mencapai nilai KKM 75 dan terdapat peningkatan pada kemampuan menulis greeting card. Hasil temuan peningkatan kemampuan menulis melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata siswa menghadapi kesulitan menulis dalam hal kurangnya kosakata, tenses, grammar, dan kurang pahamnya tentang substansi yang harus ditulis. Diskusi dalam penelitian menggunakan media pembelajaran visual terdapat kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk hasil penelitian dapat dilihat melalui tabel berikut. Di sini ada pretest untuk nilai rata-rata didapatkan 62,81. Kemudian setelah siklus 1 dilaksanakan post-test 1 dan nilai rata-rata mohon maaf ada kesalahan, proses 1 melebihi 62,81. Kemudian untuk proses kedua nilai rata-rata 72,96 dan pada proses ketiga didapatkan nilai rata-rata melebihi KKM yaitu 78,75. Kemudian bab 5 kesimpulan dan saran. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh siswa dalam menulis, diantaranya adalah grammar, tenses, mekanisme dan isi dari teks yang akan ditulis. Kemudian meningkatkan kemampuan menulis siswa pada materi greeting card dengan menggunakan media pembelajaran khusus pada siswa kelas 8G SMP Negeri 1 Bumi Ayu dapat berjalan dengan baik. Hal ini ditujukan dengan adanya peningkatan hasil nilai rata-rata di setiap siklus. Kemudian adanya peningkatan minat belajar siswa pada saat menggunakan media pembelajaran khusus.
Kemudian untuk saran untuk guru bahasa Inggris, guru dapat menggunakan kuisis sebagai salah satu alternatif media pembelajaran yang menarik dan atraktif bagi siswa. Untuk peneliti lain, penggunaan kuisis dapat menjadi referensi untuk mengembangkan metode baru dalam mengajar bahasa Inggris, bisa untuk meningkatkan kosakata atau hal lainnya. Nah, berikut tampilan pada saat akan menerapkan kuisis. Ini adalah tampilan awal. Di sini ada joinmyquiz.com. Apa di bawahnya? Siswa bisa memasukkan, setelah siswa membuka quizzes.com, siswa bisa memasukkan kode. Di sini contohnya adalah 167052. Atau bisa juga melalui link, share link. Jadi siswa tinggal klik linknya dan langsung masuk ke quizesnya. Nah, ini tampilan awal pada saat siswa akan menggunakan quizes. Jadi di atas ada masukkan kode gabungan, kode yang tadi sudah ada. Kemudian siswa tinggal memasukkan dan mengklik masuk sebuah game. Kemudian di sebelahnya adalah tampilan setelah siswa masuk ke dalam gamenya. Nah, ini adalah setelah peserta didik masuk ke dalam game. Ada beberapa siswa yang sudah masuk, berhasil masuk. Nah, untuk kuis ini kendalanya adalah sinyal. Jadi siswa yang akan akses kuisis, sinyalnya memang harus benar-benar stabil. Jadi kalau kurang stabil akan sulit untuk mengakses kuisis. Baik, ini adalah tampilan setelah siswa selesai mengerjakan soal latihan. Jadi untuk kuis ini saya gunakan untuk penggunaan materi. Jadi materi saya share melalui kuis. Jadi siswa akan mendapat materi dengan membuka kuis. Nah, setelah materi itu selesai akan ada soal latihan. Ini untuk contoh, salah satu contoh pengerjaan soal latihan berupa pilihan ganda. Jadi kalau misalkan siswa menjawab dengan benar, semuanya akan tercentang benar. Kalau ada yang salah, maka akan ada silangnya atau salah. Kemudian juga ada skor. Di sini skornya, jadi anak-anak seperti sedang bermain game. Siapa yang jawabannya paling benar, dia akan berada di posisi tertinggi. Dan siswa yang jawaban benarnya paling sedikit akan berada di posisi paling bawah. Baik, sekian untuk pemaparan hasil PTK saya berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Menulis pada Siswa pada materi 3 tingkat dengan menggunakan media pembelajaran kuisis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku moderator mempersilahkan kepada hadirin untuk mengajukan pertanyaan kepada penyaji. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan Bapak Izat Ibrahim. Kira-kira untuk Ke depan saja, Pak. depan. Biar terlihat. Oke. Yang ingin saya tanyakan kira-kira tantangan terbesar apa yang akan ditemui ketika melaksanakan pendidikan tindakan kelas ini, dan dengan proyek ini kira-kira bisa diterapkan di mapel yang lain atau tidak? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya, Ibu. Pertanyaan dari Pak Izat. Untuk tantangan terbesar yang dilakukan pada penelitian tindakan kelas ini adalah karena proses pembelajaran yang kita lakukan pada saat penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara daring, otomatis ada banyak kendala dan juga tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah sinyal internet, ya baik yang dihadapi oleh guru sendiri ataupun siswa. Nah, untuk siswa sendiri ada
stabil sehingga tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Ada yang misalkan pada saat Google Meeting terputus di tengah jalan karena sinyalnya tidak stabil. Kemudian pada saat mengakses quizzes juga karena memang sinyalnya harus benar-benar stabil. Jadi ada beberapa siswa yang memiliki kendala tidak dapat mengikuti quizzes, sudah join, sudah masuk ke gamenya, tapi tidak bisa mengikuti karena misalkan sinyalnya lost connection, jadi tidak bisa mengikuti quizzes. Nah, untuk menghadapi kendala ini, biasanya saya mengadakan 2 kali game. Jadi misalkan ada siswa yang tidak bisa bisa mengikuti game yang pertama, maka akan ada sesi yang kedua. Jadi siswa yang tidak bisa mengikuti game ini akan mengikuti di sesi yang kedua. Kemudian untuk quizzes sendiri, selain untuk mapel bahasa Inggris, bisa juga diterapkan pada mapel lainnya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mencoba quizzes ini, saya sarankan, sangat saya sarankan karena memang quizzes ini memiliki tampilan yang menarik dan bisa meningkatkan minat belajar siswa. Jadi siswa mendapat materi ini itu tidak seperti kayak misalkan kita men-share PowerPoint sepertinya. Jadi mereka seolah-olah sedang bermain game. Nah, nanti setelahnya soal latihannya itu juga bisa anak-anak itu tidak merasakan sedang mengerjakan soal, tapi sedang bermain game. Jadi untuk mapel lain selain bahasa Inggris, bisa sesekali mencoba aplikasi ini atau media pembelajaran khusus ini, karena memang medianya pun free atau gratis, jadi bisa kita akses kapan saja. Hanya memang membutuhkan sedikit waktu. Kalau misalnya kita mau memasukkan materinya, kita harus memasukkan dulu materinya. Misalkan materi bahasa Indonesia, kita buat dulu semacam slide gitu. Nanti setelah selesai tinggal kita share ke siswa melalui kode ataupun link yang bisa kita share melalui grup WhatsApp pada saat proses pembelajaran daring misalnya, atau bisa juga digunakan pada saat pembelajaran luring. Jadi siswa bisa mengakses melalui handphonenya masing-masing. Yang penting guru bisa menjalankan melalui laptop seperti itu. Dan yang juga yang terpenting adalah harus ada jaringan internet. Baik, ada lagi pertanyaan? Ataupun media pembelajaran quizzes ini memang untuk bahasanya seperti yang tadi Ibu lihat ada bahasa Indonesia, tapi bisa juga diatur dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan untuk bahasa Inggris sendiri, memang saya setting dengan bahasa Inggris dengan maksud supaya siswa lebih familiar dengan kata-kata yang ditampilkan pada setiap pertanyaan atau sesi yang muncul. Jadi misalkan open atau enter code kayak gitu. Jadi supaya siswa lebih aware atau lebih lebih siaga. Jadi mereka secara tidak langsung, baik untuk siswa yang sudah istilahnya menguasai bahasa Inggris ataupun masih kurang,
mereka akan setidaknya mendapatkan sedikit kosakata baru yang mereka dapatkan dari media pembelajaran krisis ini. Jadi saya rasa tidak menutup kemungkinan bagi siswa yang belum ataupun yang kurang suka ataupun kurang menguasai bahasa Inggris itu tidak menjadi soal. Justru malah bisa setidaknya meningkatkan kosakata mereka sedikit demi sedikit seperti itu. Dan untuk mata pelajaran lain, kalau misalkan Bapak Ibu guru menggunakan bahasa Inggris ya silakan. Ya jadi selain belajar mata pelajaran lain, jadi siswa pun belajar sedikit demi sedikit bahasa Inggris seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan mungkin? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para penanya yang sudah mengajukan pertanyaan kepada Ibu Sabrina Amajida. Karena waktu sudah menunjukkan hampir siang ya, dan sudah ada cukup banyak penanya yang mengajukan pertanyaan, jadi saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada penyaji dan seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara pemaparan hasil penelitian tindakan kelas pada pagi hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.